Billahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsulih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdlatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, mari kita lanjutkan diskusi kita, pembahasan kita, kajian kita, share kita, saling memberitahu kita, wawasan kita, pemahaman kita, pendengaran kita terkait fatwa tidak tutur, pengajian, pesan, wasiat guru besar kita, pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kali ini pembahasan kita tentang kegigihan, keberanian guru besar kita untuk menyebut madrasah, untuk menyebut agama, menegakkan kebenaran. Beliau mengatakan, mungkin hikmah saya sakit adalah kalau tidak sakit mungkin saya malas pergi ngaji. Hanya duduk mengarang saja, yang kalau mengarang kitab hanya yang bisa membacanya orang tertentu. Sedangkan kalau mencetak otak itu lebih bagus. Pada pemirsa ya Persatuan Channel yang berbahagia, antum kalian bisa juga mengetik pengajian niki, bisa mencatatnya dan mengkajinya. Dia juga mengatakan, saat aku pulang dari Mekah tidak takut menyebut madrasah, tidak seperti sekarang, orang sekarang takut apabila tidak ada orang itu, juga takut membaca sholawat nahmatai. Kemudian beliau mengatakan, seandainya aku berjiwa seperti orang sekarang, niscaya di Pancor ini tidak ada madrasah. Inilah bahasa beliau, pengajian beliau yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, beliau mengatakan, mungkin hikmah saya sakit adalah kalau tidak sakit mungkin saya malas pergi ngaji, hanya duduk mengarang saja, dan kalau mengarang kitab yang bisa membacanya orang tertentu, sedangkan kalau mencetak otak itu lebih bagus. Nah, ini mungkin kita tidak tahu situasi beliau karena beliau tidak pernah mengeluh. Apakah beliau sakit, apakah tangan beliau, badan beliau, atau keadaan beliau sakit, kita tidak tahu. Tapi di sini beliau sendiri mengatakan, mungkin beliau ada tempat kekurangan beliau, itu mungkin sakit di sini, yang beliau sendiri bahasakan. Artinya kalau kita mencerna di sini, kalau beliau di sini membahas tentang karang mengarang, menulis kitab, menulis buku. Jadi kalau beliau mungkin tidak sakit, artinya setiap saat mungkin beliau akan mengarang, setiap saat beliau akan menulis buku. Hasil karya beliau itu mungkin ratusan, tapi beliau mengatakan di sini bahwa beliau tidak malas pergi ngaji. Beliau selalu mencetak otak manusia, khususnya umat di
di NTB, di Lombok. Beliau selalu gigih, selalu pagi, siang, sore, malam mengadakan pengajian, hadir di masyarakat, membimbing umat, membimbing masyarakat, menunjukkan, memberikan petunjuk kepada masyarakat yang dulunya animisme, dinamisme, belum mengenal agama, belum terlalu paham terhadap ajaran-ajaran agama, syariatnya, fikihnya, cara berwudhunya, cara sholatnya. Banyak sekali situasi-situasi masyarakat dulu, karena memang kita sadari bahwa bangsa Indonesia termasuk NTB juga merupakan daerah jajahan kaum penjajah baik itu Belanda dan Jepang, sehingga masyarakat mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, sehingga dari sisi agama pun sangat mundur. Jadi tantangan beliau dan para pejuang Islam dulunya sangat berat. Tidak hanya tantangan dari masyarakat, tidak hanya tantangan dari kebodohan masyarakat, namun tantangannya juga dihadapi, yaitu dari para penjajah yang menjajah bangsa Indonesia ratusan tahun lamanya. Nah, ketika beliau pulang, disinilah kita memahami bahwa beliau setiap pagi, siang, sore, malam, setiap saat beliau keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pelosok ke pelosok. Beliau mengiringi waktu, ruang dan waktu beliau selalu dipenuhi oleh dakwah, selalu dipenuhi oleh ajakan-ajakan, petunjuk-petunjuk, gerakan-gerakan. Bagaimana agama Islam ini tumbuh subur? Bagaimana agama Islam ini dikenal masyarakat? Bagaimana iman dan takwa ini hidup, khususnya di NTB Lombok? Beliau melalui madrasah NWDI dan NBDI, melalui organisasi yang beliau dirikan, Nahdlatul Muwaqqaf, bergerak terus menerus bersama anak cucu keluarga beliau, bersama murid-murid beliau, abitur dan pecinta yang selalu mengiringi beliau. Menegakkan agama, tidak pernah lelah, tidak pernah letih dan lesu. Nah, disinilah kita memahami bahwa memang betul beliau telah berhasil mencetak otak manusia, khususnya di NTB. Kita mengenal dari sisi nama saja beliau Abul Madaris wal Masyayikh, ratusan madrasah yang beliau bina, yang beliau dirikan bersama masyarakat, bersama tokoh agama, bersama penduduk Lombok, penduduk NTB yang sudah sadar, sudah menjadi orang yang alim. Bahkan banyak murid-murid beliau yang sudah menjadi kiai, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mereka ini selalu setia berjuang mengiringi beliau. Nah, kemudian kenapa mencetak otak manusia lebih bagus daripada karang-karang? Nah, bukan berarti karangan beliau tidak ada, banyak sekali karangan beliau. Namun seandainya beliau tidak sibuk berdakwah, menyebarkan agama Islam, mengislamkan, memahamkan masyarakat Lombok, masyarakat NTB, mungkin karangan beliau banyak sekali. Nanti mungkin kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya bagaimana kisah beliau bersama teman seperguruan beliau, Maulana Syekh Yasin. Beliau bercanda di situ. Nanti antara Syekh Yasin dengan beliau ingin saling tukar nama. Artinya Bapak Maulana Syekh kagum terhadap teman seperguruan beliau
Syekh Yasin yang memiliki banyak karangan. Nah sementara teman seperguruan beliau Syekh Yasin kagum, sangat kagum kepada beliau, yaitu karangan beliau adalah otak Lombok, otak manusia di NTB. Nanti kita jelaskan tentang itu. Nah kemudian beliau mengatakan, saat aku pulang dari Mekah, tidak takut menyebut madrasah, tidak seperti orang sekarang, hanya takut apabila tidak ada orangnya, juga takut membaca surah Al-Fatihah. Jadi beliau mengatakan memponis kita di sini, dan ini mungkin bisa kita kaji pada diri kita masing-masing. Beliau mengatakan bahwa kita takut menyebut madrasah, kita takut menyebut membaca sholat Nahdlatul, kita takut membaca hizib Nahdlatul Wathon, kita takut membaca tarekat hizib Nahdlatul Wathon, kita takut membaca Robbana Pandamina, doa pusaka pada setiap akhir pengajian kita, atau mungkin kita bertemu, ada acara, ada silaturahmi, ada majelis taklim kita, atau diundang mengaji mungkin di masyarakat. Kita takut menutup pengajian kita dengan membaca doa pusaka sebagaimana yang selalu dilakukan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Mari kita mengkaji diri kita sendiri. Dan beliau mengatakan tidak seperti orang sekarang. Nah mungkin saja kalau kita melihat fakta, jadi di antara kita terjadi seperti tadi, ketika kita dalam acara zikira, acara tahlilan, atau pengajian, kita menyampaikan pengajian, atau di madrasah kita mengajar, atau di masyarakat kita diundang untuk menyampaikan pengajian Isra, peringatan Maulid Nabi, peringatan Nuzul Quran. Jadi jangan kita takut untuk membaca, untuk menutup pengajian kita, untuk kita baca, atau di setiap acara yang alhamdulillah sudah menyebar, sudah menjadi budaya di masyarakat NTB, bahwa ada pembacaan sholawat, ada sholawat, pembacaan sholawat, yaitu diiringi oleh pembacaan Fatihah hizib, kemudian sholatul Nahdlatul. Maka jangan kita takut di setiap masjid, di setiap pengajian, dan jangan kita takut pula untuk membaca, menutup acara kita, yaitu dengan membaca doa pusaka di setiap pengajian. Kalau kita memang betul-betul mengambil suri tauladan para guru besar kita Bapak Maulana Syekh, kita buktikan ini di setiap pengajian beliau. Setelah selesai pengajian, beliau selalu menutup pengajian beliau dengan doa pusaka. Karena itu mari kepada kita semua di setiap acara, setiap pengajian, majelis taklim, dimanapun kita, jangan kita takut. Walaupun mungkin masyarakat atau jamaah pendengar kita mayoritas mungkin, atau di situ kurang atau tidak ada orang ilmu, jangan kita takut. Kenapa kita takut? Karena sholat Nahdlatul dan doa pusaka ini mendoakan diri kita, keluarga kita, umat Islam sedunia. Jadi biarkan saja kalau ada orang yang meremehkan, menghina, menjustis, bilang kepada kita fanatis. Tidak, kita ini fanatik terhadap agama. Karena di sholat Nahdlatul misalnya, kalau kita mengkaji, itu mendoakan, membaca sholawat kepada para nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul. Kemudian di situ sholat mendoakan, ya, supaya Nahdlatul Wathon ini subur makmur. Bila Nahdlatul Wathon subur makmur, sama artinya iman takwa, sama artinya Islam ini subur makmur. Karena Nahdlatul Wathon ini hanya kendaraan, hanya pesawat jalan kita menuju untuk menegakkan iman takwa dan Islam. Jadi Nahdlatul Wathon itu merupakan wadah perjuangan. Jadi bukan kita fanatik, bukan. Ini hanya wadah, jalan kita, kendaraan kita menuju Shiratal Mustaqim, supaya kita lebih mudah, lebih gampang menegakkan iman dan takwa.
Karena NW ini pokoknya seperti jajan NW, pokoknya NW. Pokok NW iman dan takwa. Jadi NW ini pokoknya iman dan takwa. Jadi kalau kita betul-betul menjadi orang NW, maka tentunya kita betul-betul berusaha bagaimana untuk bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau ada orang yang hanya fanatik NW, tetapi tidak beriman dan bertakwa, tidak mencerminkan ke-NW-annya, tidak beriman, maka tidak sempurna ke-NW-annya. Nah, orang tersebut termasuk orang yang hanya menyebut dirinya NW. Nah, jadi jangan kita khawatir, jangan kita takut, karena ajaran NW ini adalah untuk menegakkan agama Islam. Begitu juga dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Ya, banyak organisasi-organisasi yang bagus. Nah, mereka menggunakan kendaraan organisasi tersebut untuk sama-sama menegakkan iman dan takwa, menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Jadi mari kita bersyukur dan berbangga terhadap kendaraan kita, nah dulu atau jangan kita takut. Nah, kemudian di surah Al-Tahir situ mendoakan kita. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammiru nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, ini doakan kita supaya kita diampuni, supaya kita mendapat pertolongan, dijaga, dipelihara. Nah, ini jangan kita takut membaca sholat Al-Tahir. Nah, Bapak saya pernah berkata bahwa sholat Al-Tahir merupakan sholawat raja daripada sholawat. Berarti kalau kita cinta, kalau kita rindu, senang akan berpuasa, mari kita baca sholat Al-Tahir. Jadi banyak kelebihan sholat Al-Tahir ini yang insya Allah nanti kita akan jelaskan, karena banyak pengajian-pengajian beliau. Alhamdulillah kami sudah kumpulkan sekitar 2.300-an ini yang terkait dengan pengajian-pengajian beliau yang tentunya beda topik, beda pembahasan. Nah, intinya di sini bahwa jangan kita takut membaca sholat Al-Tahir, membaca tarekat, membaca sholawat, menutup pengajian-pengajian kita dengan doa pusaka. Karena doa pusaka ini di situ berdoa supaya kita semua seluruh dunia ini, khususnya kaum muslimin terbebas dari utang, terbebas dari masalah, dan terbebas dari kesedihan, terbebas dari kesengsaraan, bahkan terbebas dari fitnah-fitnah. Supaya muncul pemuda-pemuda, anjum-anjum, bintang-bintang wahdiyan rijalah ala sunnah, yaitu bintang-bintang, pemuda-pemuda, pejuang-pejuang yang betul-betul memperjuangkan sunnah, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan agama. Jadi jangan kita takut. Ini namanya doa pusaka. Yang namanya doa pusaka ya tentunya pusaka sangat bermakna. Doa yang betul-betul ini kita jadikan pusaka kita yang tidak boleh hilang daripada diri kita. Tidak boleh hilang dari ciri khas kepribadian kita, ciri khas doa kita. Apalagi menjadi pemimpin, menjadi ustadz, kiai, tuan guru. Mari, jangan takut. Akhiri pengajian kita semua di majelis ta'lim, di masjid, di masyarakat. Jika diundang oleh siapapun, mari kita akhiri. Kita contohi beliau, bahwa beliau selalu mengakhiri pengajian beliau dengan doa pusaka. Mari kita mengingat diri, jangan sampai terkena sindiran beliau, jangan seperti orang sekarang yang takut membaca sholat Al-Tahir. Nah, maka jangan seperti itu. Mari, jangan takut, karena ini adalah kebaikan. Ini adalah cara-cara al-maghfurullah Bapak Maulana Syekhul Musa. Jangan kita takut, dan ini adalah salah satu cara untuk mensyiarkan organisasi kita Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan, seandainya aku berjiwa seperti orang sekarang, di saya di Pancor ini tidak ada madrasah. Nah, kenapa beliau menyebut seperti orang sekarang? Nah, di pengajian yang lain beliau
telah menjelaskan tentang jiwa orang yang hidup itu, satu orang yang jiwanya hidup itu lebih bagus dari 100 orang. Nah, jadi beliau menyindir kita. Kalau aku, seandainya aku berjiwa seperti orang kafir, saya di Pancong ini tidak ada madrasah. Artinya beliau melihat, mengkaji, menganalisis fakta dan data situasi masyarakat. Dimana jiwa sekarang, ya saat Bapak Maulana Syekh itu, apalagi sekarang sudah zaman mungkar, ya malas, malu, ragu menyampaikan kebenaran, menyebarkan agama, ragu menegakkan kebenaran-kebenaran, ya, menyampaikan isi Al-Quran dan Al-Hadis, ragu untuk maju ke depan, ya, membela agama di saat orang mundur, tidak mau maju, ragu-ragu untuk menegakkan agama. Bapak Maulana Syekh selalu maju ke depan, selalu maju, tidak gentar. Akhirnya alhamdulillah berkat kegigihan beliau, berkat keberanian beliau, madrasah di Lombok, di NTB, bahkan di Indonesia sudah menyebar luas. Islam menyebar luas. Jadi mari jangan kita sampai terkena sindiran beliau. Kalau beliau berjiwa seperti orang sekarang, ya tidak ada madrasah, tidak ada NWD, NPD. Tapi alhamdulillah faktanya beliau sangat luar biasa, tidak pernah lelah menyebarkan agama Islam. Akhirnya sampai menyebar Islam, sampai banyak madrasah. Dan alhamdulillah itu juga yang dilakukan oleh anak cucu beliau, keluarga beliau, murid beliau, abid beliau, para pecinta, selalu mengambil suri teladan dari beliau, sehingga alhamdulillah sekarang madrasah sudah banyak sekali, ribuan madrasah. Ini harus kita syukuri, harus patut kita syukuri kepada anak cucu keluarga beliau, pada abituran, para tuan guru, para kiai, murid beliau yang setia, yang telah membantu beliau menyebarkan, berjuang fi sabilillah. Jadi mengenai sindiran beliau yang malu menyebut madrasah, malu membaca Sholatain dan doa pusaka, mari kita hindari. Artinya mari kita dimanapun kita bahasakan, dimanapun kita baca doa, dimanapun kita baca hizib, baca Sholatain, baca doa pusaka, kita baca tarekat, kita kembangkan, kita amalkan sehingga hidup kembali. Karena kalau kita kaji setelah beliau meninggal dunia, Allah, Masya Allah, innalillah. Nah, mungkin karena ketidakkompakan kita, ya banyak yang dulunya waktu yang masih kecil itu ramai sekali masjid-masjid di kampung-kampung, ramai sekali musala-musala dengan hiziban, dengan al-barazanji, dengan wirid, wirid, sholawat dan sebagainya. Dan sekarang ini kelihatan agak kurang. Ya mungkin karena tidak kompakan, karena perpecahan yang terjadi. Oleh karena itu mari kembali lagi melalui media Persatuan Channel ini, mari kami berseru kepada kita semua, pada diri sendiri, keluarga, saudara, sahabat, temanku, pada warga dan seluruh kaum muslimin, mari bersatu, kompak utuh, tegak teguh pendirian. Mari kita berani mengamalkan ajaran-ajaran Bapak Maulana Syekh, berani menyebut madrasah, berani membaca sholatul nahdlatain, berani membaca doa pusaka di akhir pengajian kita, berani menyebut bahasa-bahasa, fatwa-fatwa, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, ajaran guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Di mana dan kapanpun, dimanapun kita berada, mari jangan kita takut. Karena ini adalah agama, karena apa-apa saja yang beliau sampaikan, yang menurut Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Tahir Azhari, ya, beliau mengatakan bahwa walaupun Bapak Maulana Syekh tidak mengatakan ini adalah menurut Quran, ini menurut hadis, tetapi apa yang beliau sampaikan adalah intisari dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu mari kepada saudaraku semua, pada warga dan tuan khususnya kepada seluruh kaum muslimin, mari kita sampaikan ajaran-ajaran ya, guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ajaran para ulama, para imam, ya, para ulama-ulama kita di Indonesia, para ulama-ulama kita di seluruh dunia ini, mari kita sampaikan, mari kita
bahasakan, mari kita diskusikan untuk mengerti, memahami apa maknanya sehingga kita bisa insya Allah untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.